Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang mulia, saya teringat tentang riwayat hadis di mana dalam hadis tersebut menceritakan bahwa Nabi suatu ketika menginformasikan kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah kalian ingin tahu siapa penghuni surga?" Tentu sahabat tak pengen tahu, pengen ya Rasulullah, pengen ya Rasulullah. Akhirnya Nabi memberikan petunjuk, orang yang masuk surga itu adalah orang yang akan masuk ke masjid ini. Diamati sama sahabat, ternyata ada orang Ansor masuk ke masjid. Oh, ternyata orang ini. Abdullah ibnu Umar penasaran, apa amalannya kok Nabi mengecap orang ini masuk surga. Akhirnya Ibnu Umar pergi bertamu, menginap 3 malam di rumahnya si calon penghuni surga ini. Diamati siang hari nggak puasa, tengah malam nggak tahajud, sholatnya biasa-biasa saja, sholat wajib saja, amalannya biasa-biasa saja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tidak ada yang spesial. Akhirnya hari terakhir pulang. Lalu sebelum pulang tanya, "Wahai Fulan, ketahuilah saya sebenarnya menginap di rumah jenengan, ingin mengetahui amalan spesial Anda. Kenapa kok Rasulullah mengecap Anda ini penghuni surga? Sedangkan saya mengamati amalan Anda ini biasa-biasa saja. Sholatnya biasa, tidak puasa, tidak tahajud." Tersenyum si Ansor ini. Alhamdulillah, ketahuilah, mungkin Nabi mengecap saya ahli surga karena saya memiliki hati yang tidak pernah mendengki. Jadi setiap ada orang yang menzalimi saya selalu memaafkan. Sebelum tidur saya selalu berdoa kepada Allah agar supaya orang-orang yang pernah menzalimi saya diampuni oleh Allah, dan kelak di akhirat ya Allah saksikan saya tidak akan menuntut mereka. Jadi setiap malam saya melakukan itu. Dan saya tidak pernah memiliki sifat iri dengki kepada orang, tidak pernah. Akhirnya Ibnu Umar sadar ternyata amalan ini yang menyebabkan orang itu masuk surga. Jadi ketika hati sudah bersih, maka Allah langsung ridho kepadanya. Karena Allah menciptakan hambanya itu yang dinilai dari hati, akhlaknya. Allah tidak memandang rupanya, tidak memandang hartanya, tapi memandang hati dan akhlak, perilaku. Ketika ada hamba meskipun buruk rupa, miskin, tapi hatinya bersih, surga langsung. Jadi hati yang bersih ini juga menenteramkan jiwa, menenteramkan pikiran, dan membuat kita panjang umur. Kura-kura, ini filosofi ya, kura-kura itu kenapa usianya kok panjang-panjang? Karena kura-kura ini memiliki sifat bodoh amat, gak peduli. Dalam artian gak mau ikut pergaulan sembarangan, gak mau. Tiap ada problem di luar sana, kura-kura langsung masuk rumahnya, masuk kepalanya dimasukin, gak mau ikut campur. Sedangkan kita manusia, ada kehebohan sedikit aja langsung, ada apa ya, itu anaknya Pak Saniman, kenapa? Akhirnya gibah, ngerasan-rasan. Oh iya, memang itu setiap hari pulang malam terus boncengan sama orang, akhirnya ngerasan-rasan, muncul sifat dengki lah. Dengki ini penyakit. Coba teman-teman yang mulia amati, cari tahu, kebanyakan penyakit-penyakit itu disebabkan dari stres. Kalau nonton TV, Ustadz Danu itu, kebanyakan orang yang sakit itu karena pikiran atau karena hati, suka marah-marah, dengki, menahan emosi, hasut, sombong, dan segala macam. Ini menyebabkan penyakit. Awalnya penyakit dalam, lari keluar penyakit fisik, bisa stroke, stres, bisa sakit kepala. Yang terburuk ya asam lambung, liver, dan segala macam. Jadi memang awalnya penyakit ini dua, dari pikiran dan makanan. Dari hati dan perut, ini banyak menimbulkan penyakit. Saya punya kisah, di mana ini kisah nyata, ada seseorang
bercerita di dalam akun media Facebooknya. Ia bercerita selama bertahun-tahun ia menderita GERD, penyakit asam lambung. Suatu ketika ia merasa mules sekali perutnya. Memanggil suaminya, "Wahai suamiku, aku mules rasanya aku mau mati saja. Bagaimana kalau aku mati suamiku? Siapa yang mengurus anak-anakku?" Si suaminya nangis, "Istriku jangan bilang seperti itu. Nyebut istighfar. Ayo kita berobat." Berobat ke dokter, katanya asam lambung, dikasih obat penenang sehingga bisa tidur. Tidur enak, tenang. 7 hari kemudian kumat lagi. Pergi ke dokter ditanya, "Kenapa kok tambah parah? Apa yang kamu makan selama 7 hari?" "Saya minum jahe biar hangat." "Loh, jahe ini bikin asam lambungnya semakin berbahaya. Ini dikasih obat. Akhirnya si perempuan ini takut makan apa-apa, takut tambah bermasalah. Akhirnya tambah drop. Pergi ke dokter A, dokter B, segala macam, dikasih obat, nggak mempan semuanya. Penyakitnya tambah serius. Ada temannya menyarankan, coba pergi ke psikiater. Banyak orang sakit, pergi ke psikiater, sembuh. Akhirnya perempuan ini ingin pergi ke psikiater, izin ke ibunya atau ke kerabatnya atau ke temannya. Pokoknya izin, tanya info di mana psikiater yang bagus. Temannya tanya, "Loh, oh ibunya. Sebelum pergi ke psikiater ini, si perempuan ini bilang ke ibunya, nelpon, "Bu, aku sakit parah. Seandainya aku nanti mati, anak-anakku gimana nasibnya, Bu?" Ibunya bilang, "Bah, Nduk, kamu gak punya iman tah? Tipis imanmu tah?" Langsung kaget si perempuan ini. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku seperti ini ya? Kenapa aku kok merasa putus asa padahal aku punya Allah? Lalu mendengar berita disarankan pergi ke psikiater, tanya ke temannya, "Psikiater mana yang bagus?" Temannya menyarankan, "Kenapa engkau pergi ke psikiater? Sedangkan kau mempunyai Tuhan, mempunyai Allah. Curhatlah ke Allah." Perempuan ini sadar, melupakan segala macamnya, ia curhat kepada Allah, meluapkan segala unek-uneknya yang tertahan bertahun-tahun. Diluapkan, pernah marah kepada suaminya, tidak terima kehidupannya dan segala macam, disampaikan semuanya kepada Allah. Akhirnya lambat laun sembuh. Temannya menyarankan, "Iya, ayo gabung grup One Day One Juice." Akhirnya gabung, setiap hari ngaji. Ya kalau nggak sanggup 1 juz, dia 1 hari 1 surat, 1 hari 1 lembar. Dipaksa ngaji. Akhirnya tentram hatinya, sembuh penyakitnya. Nah ini loh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu untuk obat, sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Si perempuan ini pergi kemana-mana, nggak sembuh, akhirnya sadar bahwa ia beriman, lalu ia sadar bahwa Al-Quran ini adalah obat, ia berobat kepada Allah, berobat dengan Al-Quran, sembuh. Maka teman-teman yang mulia, ketahuilah ketika apapun yang melanda hidup Anda, entah itu dari serangan sakit atau pikiran stres, jangan lupakan Allah, berobat kepada Allah. Tabibnya para tabib Allah, dokternya para dokter Allah. Maka pergilah ke Allah. Dengan cara apa? Curhat kepada Allah, ngaji, sedekah. Sedekah menolak bala, sedekah adalah obat. Dawu mardokum bisodaqah. Obatilah sakitmu dengan bersedekah. Bersedekah, ayo. Ayo teman-teman yang mulia, mohon maaf saya sangat semangat sekali untuk membahas ini karena ini memang penting. Banyak orang sakit-sakitan sekarang, larinya ke dokter, lupa ibadah. Ini loh yang menjadi masalah besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.